Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum dunia modern mengenal lampu dan jalan raya, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Surandara. Kerajaan ini terletak di tanah subur, dikelilingi sawah yang luas, hutan lebat, dan sungai-sungai yang mengalir jernih. Rakyatnya hidup makmur dan damai di bawah pemerintahan seorang raja yang gagah perkasa, bijaksana, dan disegani oleh kawan maupun lawan. Nama raja itu adalah Prabu Araswangi. Prabu Araswangi dikenal sebagai raja yang adil dan penuh kasih. Setiap pagi ia selalu menyapa rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memastikan tidak ada satupun warganya yang kelaparan. Namun di balik sikapnya yang penuh wibawa, Prabu Araswangi memiliki hobi yang sangat digemari: berburu. Baginya, berburu bukan sekedar mencari buruan, melainkan cara untuk menyatu dengan alam, menguji ketangkasan, sekaligus mencari ketenangan batin. Suatu hari, saat fajar baru saja merekah, sang raja memutuskan untuk pergi berburu ke hutan sebelah selatan. Hutan itu terkenal sangat lebat, penuh pepohonan tinggi yang menjulang hingga menutupi cahaya matahari. Udara di sana sejuk, namun juga menyimpan misteri, karena banyak orang percaya bahwa hutan itu dihuni oleh roh-roh halus dan makhluk gaib yang tak kasat mata. Para prajurit kerajaan sempat melarang, sebab sudah banyak orang yang hilang tanpa jejak setelah masuk ke hutan itu. Namun Prabu Araswangi yang pemberani hanya tersenyum. "Aku adalah Raja Surandara. Tak ada satupun hutan yang boleh menakutiku. Justru aku ingin tahu rahasia apa yang disimpan di dalamnya." Dengan menunggangi kuda hitam kesayangannya, Prabu Araswangi masuk jauh ke dalam hutan. Di sana, suara burung hantu bersahutan, dahan-dahan berderi tertiup angin, dan aroma tanah basah membuat bulu kuduk berdiri. Ia membidik rusa, mengejar kijang, bahkan menantang babi hutan. Namun, semakin jauh ia masuk, semakin aneh suasananya. Jalan yang tadinya jelas tiba-tiba bercabang tak menentu. Pepohonan seakan bergerak, membuatnya kebingungan arah. Hari semakin senja. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, menyisakan cahaya jingga yang redup. Sang raja mulai sadar, ia tersesat. Kuda yang ia tunggangi gelisah, meringkik seolah merasa ada sesuatu yang tak wajar. "Tenang Sahaya," ucap Prabu Araswangi menenangkan kudanya. Namun di dalam hatinya ia mulai merasakan keganjilan. Tiba-tiba dari balik kabut tipis terdengar suara lembut memanggil namanya. "Araswangi, Araswangi." Raja terkejut. Suara itu begitu merdu, seakan berasal dari seorang perempuan. Ia menoleh ke segala arah tapi tidak melihat siapapun. Hingga akhirnya, kabut di depannya perlahan terbelah, memperlihatkan sesosok wanita cantik berbusana putih kehijauan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya bercahaya, matanya teduh namun misterius. Wanita itu tersenyum, lalu berkata, "Wahai Prabu Araswangi, mengapa engkau masuk ke hutan larangan ini seorang diri?" Raja terdiam. Ia tahu wanita yang berdiri di hadapannya bukan manusia biasa. Wajahnya terlalu bercahaya, auranya terlalu kuat. Dengan nada hormat ia menjawab, "Siapakah gerangan dirimu yang berani menghadangi langkah seorang raja?" Wanita itu tertawa pelan, suaranya bagaikan gemericik air sungai. "Aku adalah Dewi Larasih, penjaga hutan ini. Tempat yang kau injak bukan sembarang hutan, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib.
Tidak sembarang orang bisa masuk sejauh ini, kecuali mereka yang terpilih. Prabu Araswangi menatapnya dengan rasa heran sekaligus kagum. Kalau begitu, aku orang terpilih. Dewi Larasih mendekat, matanya bersinar. Benar, Araswangi. Engkau memiliki takdir besar yang kelak akan mengguncangkan dunia manusia maupun dunia gaib. Namun sebelum itu terjadi, engkau harus memahami satu hal. Apa yang akan engkau lakukan hari ini akan menentukan nasib keturunanmu di masa depan. Ucapan itu membuat sang raja menerung. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun hatinya merasa kata-kata itu bukan sekedar peringatan, melainkan nubuat. Sejak pertemuan itu, Prabu Araswangi sering kembali ke hutan misterius itu. Ia dan Dewi Larasih mulai berbincang, bertukar cerita, hingga akhirnya tumbuh benih cinta di antara mereka. Walau ia seorang raja dan Dewi Larasih adalah makhluk gaib, namun cinta tidak mengenal batas. Pertemuan mereka selalu dirahasiakan, karena tak seorang pun di istana boleh tahu. Namun cinta antara manusia dan makhluk gaib tentu tidak semudah itu. Dewi Larasih berkali-kali memperingatkan bahwa hubungan mereka bisa membawa malapetaka karena dunia gaib dan dunia manusia seringkali saling berbenturan. Akan tetapi, Prabu Araswangi yang keras kepala tidak peduli. Aku mencintaimu, Larasih. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyesali pilihan ini, katanya dengan penuh keyakinan. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang memantul di sela pepohonan hutan, keduanya berikrar untuk tetap bersama. Angin berhembus kencang, pepohonan berderak, seolah seluruh hutan menjadi saksi sumpah cinta mereka. Apa yang tidak diketahui Prabu Araswangi adalah bahwa ikrar cintanya di hutan itu akan melahirkan seorang putri dengan takdir besar. Seorang putri yang kelak akan dikenal sebagai Putri Kadita, Sang Ratu Laut Selatan. Tahun-tahun berlalu setelah pertemuan takdir antara Prabu Araswangi dan Dewi Larasih di hutan misterius. Meskipun hubungan keduanya jarang diketahui orang lain, Prabu menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang raja, memimpin rakyat Surandara dengan bijaksana, sementara Dewi Larasih hanya muncul pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menyinari bumi. Namun pada suatu malam, ketika cahaya bulan penuh menggantung tinggi di langit, Dewi Larasih datang ke hadapan sang raja dengan wajah muram. Matanya yang biasanya teduh tampak berkaca-kaca. "Wahai Araswangi, waktuku di dunia manusia tidak lama lagi," katanya pelan. "Hubungan kita tidak bisa berlangsung selamanya. Dunia gaib telah menuntutku kembali. Namun sebelum itu terjadi, aku akan meninggalkanmu sebuah anugerah besar." Prabu terkejut dan memegang tangan Larasih erat. "Jangan katakan begitu, Larasih. Aku tidak bisa kehilang." Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, Dewi Larasih menyentuh dada sang raja dengan lembut. "Dengarkan aku baik-baik. Kita akan memiliki seorang anak, seorang putri. Ia akan lahir dengan kecantikan tiada tara, hati yang suci, dan kekuatan yang berasal dari laut dan langit. Takdirnya telah ditentukan. Ia akan membawa kebesaran, tetapi juga penderitaan yang tak terbayangkan." Prabu Araswangi terdiam. Campur aduk antara bahagia dan cemas mengalir di dalam dirinya. Seorang putri dari darahnya sendiri, dari rahim seorang dewi. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa, sekaligus penuh misteri. Beberapa bulan kemudian, kabar menggembirakan itu menjadi nyata. Dewi Larasih melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Rambutnya hitam legam, kulitnya halus bagaikan sutra, dan matanya memancarkan cahaya lembut seperti sinar rembulan.
bayi itu diberi nama Kadita. Sejak kelahirannya, Putri Kadita menjadi buah bibir seisi kerajaan. Para tabib mengatakan, bayi itu membawa hawa sejuk yang membuat siapapun di dekatnya merasa tentram. Rakyat yang melihat sang putri kecil di gendongan sang raja sering berbisik-bisik, "Inilah titisan bidadari, Putri Kadita, anugerah Sulandara." Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah melahirkan, Dewi Larasih harus kembali ke alamnya. Dengan berlinang air mata, ia berpamitan pada sang bayi. "Anakku, engkau akan tumbuh tanpa belayan ibumu. Namun percayalah, cinta ini tidak akan pernah hilang. Jika kelak kau dalam penderitaan, datanglah ke tepi laut. Laut akan menjadi rumahmu, dan aku akan menjagamu dari jauh." Dengan kata-kata itu, Dewi Larasih lenyap bersama kabut malam, meninggalkan sang bayi di pelukan Prabu Araswangi. Meski sedih, Prabu bertekad membesarkan Kadita dengan penuh kasih. Ia memberikan perhatian terbaik, mendidik dengan nilai-nilai kebijaksanaan, dan mengajarkan arti ketulusan hati. Kadita tumbuh menjadi seorang putri yang bukan hanya cantik luar biasa, tetapi juga berhati mulia. Ia selalu tersenyum, menyapa rakyat, dan sering turun ke pasar untuk berbagi makanan dengan rakyat kecil. Rakyat Surandara sangat mencintai putri itu. Mereka merasa keberadaan Kadita membawa kesejahteraan dan keberkahan. Panen selalu melimpah, air sungai tak pernah kering, dan penyakit jarang melanda. Semua percaya, Putri Kadita memang dianugerahi kekuatan gaib sejak lahir. Namun seiring berjalannya waktu, Prabu Araswangi yang telah menua merasa kesepian. Hatinya kosong sejak kepergian Dewi Larasih. Demi melanjutkan garis keturunan dan menjaga kestabilan politik kerajaan, para penasihat istana menyarankan sang raja untuk menikah lagi. Akhirnya, Prabu Araswangi menikahi seorang perempuan cantik dari kerajaan tetangga, bernama Dewi Ratnasari. Awalnya pernikahan itu membawa kebahagiaan. Istana kembali ramai, Prabu terlihat lebih bersemangat. Dan Putri Kadita menyambut ibunya yang baru dengan penuh kebaikan. Namun, siapa tangka, di balik wajah anggun Dewi Ratnasari, tersembunyi sifat iri dan ambisius. Pada awalnya ia tampak lembut, menyayangi Kadita seperti anak kandungnya. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa ia tidak bisa menerima kenyataan. Kecantikan Kadita jauh melebihi dirinya, bahkan sejak usia belia. Di setiap acara kerajaan, mata semua orang lebih tertuju pada Putri Kadita. Para tamu memuji kecantikannya, rakyat memujanya. Bahkan para pangeran dari negeri jauh datang untuk sekedar melihat wajahnya. Semua itu membuat hati Dewi Ratnasari dipenuhi api cemburu. Bagaimana mungkin aku, seorang permaisuri, kalah pamor dengan seorang gadis kecil? Gumamnya dengan penuh amarah di balik senyum palsunya. Iri hati itu semakin membara ketika Dewi Ratnasari melahirkan seorang putra. Alih-alih menjadi pewaris yang paling dipuji, sang bayi justru tenggelam oleh cahaya Putri Kadita. Rakyat tetap lebih memuja sang putri yang cantik dan berhati mulia. Sejak saat itu, senyum lembut Dewi Ratnasari berubah menjadi senyum penuh tipu daya. Ia mulai menanamkan fitnah di telinga Prabu Araswangi, mengatakan bahwa Kadita terlalu manja, terlalu banyak disanjung, bahkan berbahaya bagi kerajaan. Tetapi Prabu, yang sangat mencintai putrinya, selalu menolak percaya. Namun, Ratnasari tidak menyerah. Dalam diam, ia mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat. Dan takbir Putri Kadita perlahan-lahan mulai memasuki jalannya yang tragis. Hari-hari di kerajaan Surandara awalnya berjalan damai. Putri Kadita semakin tumbuh remaja. Parasnya kian mempesona.
Kulitnya bersinar bagai mutiara, rambutnya panjang berkilau hitam legam, dan senyumnya menebar kehangatan. Namun yang membuat semua orang terpikat bukan hanya kecantikannya, melainkan hatinya yang lembut. Ia sering turun ke desa, berbincang dengan rakyat jelata, bahkan rela membantu membawa air atau makanan. Rakyat Surandara menyebutnya Dewi Kecil Penyejuk Hati. Kemanapun Kadita pergi, doa-doa kebaikan mengiringinya. Di sisi lain, sang permaisuri, Dewi Ratnasari, semakin hari semakin tersiksa oleh rasa iri. Tiap kali ia berjalan di pasar atau menghadiri pesta kerajaan, selalu terdengar bisikan kagum rakyat tentang Putri Kadita. Tidak jarang, tamu undangan kerajaan yang semestinya memuji permaisuri justru lebih terpesona pada kecantikan sang putri. Malam demi malam, Ratnasari resah di kamarnya. Amarah yang ia pendam semakin membesar. Ia melihat Kadita bukan lagi sekadar anak tiri, melainkan ancaman. Selama gadis itu ada, aku tidak akan pernah menjadi wanita paling dihormati di kerajaan ini. Anak laki-lakiku pun akan terus berada di bayang-bayangnya. Kecemburuan itu berubah menjadi dendam. Hingga suatu malam, Ratnasari pergi diam-diam meninggalkan istana. Ia menyelubungi tubuhnya dengan kain hitam dan berjalan menyusuri jalan sunyi menuju sebuah gubuk tua di pinggiran hutan. Gubuk itu terkenal angker, konon dihuni oleh seorang dukun sakti yang menguasai ilmu hitam. Saat pintu gubuk diketuk, suara berat bergema dari dalam. "Siapa yang datang malam-malam begini?" "Aku Ratnasari, permaisuri Surandara," jawabnya dengan nada penuh kebencian. Pintu kayu berderik terbuka. Seorang lelaki tua berambut kusut keluar, matanya merah menyala seperti bara. Ia adalah Ki Jagatpati, dukun yang ditakuti seluruh negeri. Ratnasari segera menyampaikan maksudnya. "Aku ingin menyingkirkan Putri Kadita. Kecantikannya membuatku terhina. Aku ingin tubuhnya rusak, wajahnya menjijikkan, sehingga ia tidak lagi dipuja rakyat." "Permintaanmu berat, tapi bukan mustahil. Namun harga dari kutukan itu juga sangat tinggi." "Aku tidak peduli," seru Ratnasari. "Asal gadis itu hilang dari pandangan semua orang, aku rela memberikan apapun." Sang dukun mengangguk. Ia mengambil kendi tanah liat, mengisinya dengan air hitam pekat yang berbau busuk, lalu membacakan mantra panjang. Asap hitam mengepul, ular-ular kecil merayap keluar dari kendi, lalu lenyap bersama angin malam. Besok malam, saat Putri Kadita terlelap di kamarnya, asap hitam ini akan menyelibungi tubuhnya. Ia akan terbangun dengan bintik-bintik busuk di seluruh kulitnya. Wajah cantiknya akan hancur, tubuhnya menjijikkan, dan tak seorang pun tabib akan bisa menyembuhkannya. Ratnasari tersenyum puas. "Bagus, aku akan membayarmu dengan emas dan permata." Dukun itu menggeleng. "Bukan itu yang kuinginkan. Aku hanya menagih satu hal. Kau harus menyerahkan sehelai rambut anakmu sendiri saat ia genap berusia 7 tahun, agar kutukan ini tidak kembali padamu." Ratnasari sempat tercekak. Namun demi dendamnya, ia mengangguk setuju. Malam berikutnya, saat Putri Kadita tertidur pulas di kamarnya, asap hitam merayap masuk melalui celah jendela. Asap itu menyelibungi tubuh sang putri dengan perlahan, dingin menusuk kulitnya. Kadita merintih dalam tidur, namun tidak terbangun. Pagi harinya, saat matahari menyinari istana, jeritan dayang-dayang menggema. "Yang mulia, Putri Kadita, tubuhnya dipenuhi bintik-bintik busuk." Kadita terbangun dengan terkejut.
Saat menatap ke cermin, ia hampir tidak mengenali wajahnya sendiri. Kulitnya yang halus kini penuh luka merah, bernanah, mengeluarkan bau menyengat. Air matanya jatuh deras. "Ayah, apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara parau. Prabu Araswani datang dengan panik. Ia segera memanggil tabib-tabib terbaik dari berbagai negeri. Namun satu persatu tabib menggelengkan kepala. "Kami tidak bisa menyembuhkannya, Baginda. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kutukan." Ratnasari yang pura-pura prihatin mulai menebar racun kata-kata. "Suamiku, demi keselamatan kerajaan, sebaiknya gadis itu diasingkan. Penyakitnya bisa menular, bisa membahayakan rakyat dan keluarga kita." Prabu tersegun. "Tidak, aku tidak bisa membuang putriku sendiri." Namun Ratnasari terus membujuk dengan air mata palsu. "Pikirkan rakyatmu, pikirkan bayi kita, apa jadinya jika wabah ini menyebar?" Hati Prabu hancur. Di satu sisi ia sangat mencintai putrinya, di sisi lain ia tidak ingin membahayakan kerajaan. Dengan berat hati, ia memanggil Kadita. "Putriku, maafkan ayah, aku tidak menemukan obat untuk penyakitmu. Demi keselamatan negeri, kau harus pergi meninggalkan istana." Air mata Kadita mengalir, namun ia tidak marah. Dengan lembut ia menjawab, "Jika itu yang terbaik untuk kerajaan, aku rela ayah. Jangan bersedih, aku akan kuat." Maka dengan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, Putri Kadita meninggalkan istana. Rakyat yang melihatnya terkejut dan menangis, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar sang putri mendapat perlindungan. Di belakang, Ratnasari menyaksikan semua itu dari jendela istana dengan senyum kemenangan. "Pergilah sejauh mungkin, gadis malang. Aku sudah merampas kebahagiaanmu. Kini hanya anakku yang berhak atas tahta ini." Namun, Ratnasari tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan justru menjadi awal takdir agung Kadita. Sebuah perjalanan panjang menuju lautan selatan, di mana kutukan berubah menjadi kekuatan dan penderitaan menjelma kejayaan. Hari-hari di kerajaan Surandara awalnya berjalan damai. Putri Kadita semakin tumbuh remaja. Parasnya kian mempesona. Kulitnya bersinar bagai mutiara, rambutnya panjang berkilau hitam legam, dan senyumnya menebar kehangatan. Namun yang membuat semua orang terpikat bukan hanya kecantikannya, melainkan hatinya yang lembut. Ia sering turun ke desa, berbincang dengan rakyat jelata, bahkan rela membantu membawa air atau makanan. Rakyat Surandara menyebutnya Dewi Kecil Penyejuk Hati. Kemanapun Kadita pergi, doa-doa kebaikan mengiringinya. Di sisi lain, sang permaisuri, Dewi Ratnasari, semakin hari semakin tersiksa oleh rasa iri. Tiap kali ia berjalan di pasar atau menghadiri pesta kerajaan, selalu terdengar bisikan kagum rakyat tentang Putri Kadita. Tidak jarang, tamu undangan kerajaan yang semestinya memuji permaisuri justru lebih terpesona pada kecantikan sang putri. Malam demi malam, Ratnasari resah di kamarnya. Amarah yang ia pendam semakin membesar. Ia melihat Kadita bukan lagi sekadar anak tiri, melainkan ancaman. "Selama gadis itu ada, aku tidak akan pernah menjadi wanita paling dihormati di kerajaan ini. Anak laki-lakiku pun akan terus berada di bayang-bayangnya." Kecemburuan itu berubah menjadi dendam. Hingga suatu malam, Ratnasari pergi diam-diam meninggalkan istana. Ia menyelubungi tubuhnya dengan kain hitam dan berjalan menyusuri jalan sunyi menuju sebuah gubuk tua di pinggiran hutan. Gubuk itu terkenal angker. Konon dihuni oleh seorang dukun sakti yang menguasai ilmu hitam. Saat pintu gubuk diketuk, suara berat bergema dari dalam. "Siapa yang datang malam-malam begini?" "Aku Ratnasari, permaisuri Surandara."
Jawabnya dengan nada penuh kebencian. Pintu kayu berderik terbuka. Seorang lelaki tua berambut kusut keluar, matanya merah menyala seperti bara. Ia adalah Ki Jagatpati, dukun yang ditakuti seluruh negeri. Ratnasari segera menyampaikan maksudnya. Aku ingin menyingkirkan Putri Kadita. Kecantikannya membuatku terhina. Aku ingin tubuhnya rusak, wajahnya menjijikkan, sehingga ia tidak lagi dipuja rakyat. Permintaanmu berat, tapi bukan mustahil. Namun harga dari kutukan itu juga sangat tinggi. Aku tidak peduli, seru Ratnasari. Asal gadis itu hilang dari pandangan semua orang, aku rela memberikan apapun. Sang dukun mengangguk. Ia mengambil kendi tanah liat, mengisinya dengan air hitam pekat yang berbau busuk, lalu membacakan mantra panjang. Asap hitam mengepul, ular-ular kecil merayap keluar dari kendi, lalu lenyap bersama angin malam. Besok malam, saat Putri Kadita terlelap di kamarnya, asap hitam ini akan menyelibungi tubuhnya. Ia akan terbangun dengan bintik-bintik busuk di seluruh kulitnya. Wajah cantiknya akan hancur, tubuhnya menjijikkan, dan tak seorang pun tabib akan bisa menyembuhkannya. Ratnasari tersenyum puas. Bagus, aku akan membayarmu dengan emas dan permata. Dukun itu menggeleng. Bukan itu yang kuinginkan. Aku hanya menagih satu hal. Kau harus menyerahkan sehelai rambut anakmu sendiri saat ia genap berusia 7 tahun, agar kutukan ini tidak kembali padamu. Ratnasari sempat tercekak. Namun demi dendamnya, ia mengangguk setuju. Malam berikutnya, saat Putri Kadita tertidur pulas di kamarnya, asap hitam merayap masuk melalui celah jendela. Asap itu menyelibungi tubuh sang putri dengan perlahan, dingin menusuk kulitnya. Kadita merintih dalam tidur, namun tidak terbangun. Pagi harinya, saat matahari menyinari istana, jeritan dayang-dayang menggema. Yang mulia, Putri Kadita, tubuhnya dipenuhi bintik-bintik busuk. Kadita terbangun dengan terkejut. Saat menatap ke cermin, ia hampir tidak mengenali wajahnya sendiri. Kulitnya yang halus kini penuh luka merah, bernanah, mengeluarkan bau menyengat. Air matanya jatuh deras. Ayah, apa yang terjadi padaku? Tanyanya dengan suara parau. Prabu Araswani datang dengan panik. Ia segera memanggil tabib-tabib terbaik dari berbagai negeri. Namun satu persatu tabib menggelengkan kepala. Kami tidak bisa menyembuhkannya, Baginda. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah kutukan. Ratnasari yang pura-pura prihatin mulai menebar racun kata-kata. Suamiku, demi keselamatan kerajaan, sebaiknya gadis itu diasingkan. Penyakitnya bisa menular, bisa membahayakan rakyat dan keluarga kita. Prabu tersegun. Tidak, aku tidak bisa membuang putriku sendiri. Namun Ratnasari terus membujuk dengan air mata palsu. Pikirkan rakyatmu, pikirkan bayi kita, apa jadinya jika wabah ini menyebar? Hati Prabu hancur. Di satu sisi ia sangat mencintai putrinya, di sisi lain ia tidak ingin membahayakan kerajaan. Dengan berat hati, ia memanggil Kadita. Putriku, maafkan ayah, aku tidak menemukan obat untuk penyakitmu. Demi keselamatan negeri, kau harus pergi meninggalkan istana. Air mata Kadita mengalir, namun ia tidak marah. Dengan lembut ia menjawab, jika itu yang terbaik untuk kerajaan, aku rela ayah. Jangan bersedih, aku akan kuat. Maka dengan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, Putri Kadita meninggalkan istana. Rakyat yang melihatnya terkejut dan menangis, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar sang putri mendapat perlindungan. Di belakang, Ratnasari menyaksikan semua itu dari jendela istana dengan senyum kemenangan. Pergilah sejauh mungkin, gadis malang. Aku sudah merampas kebahagiaanmu.
Kini hanya anakku yang berhak atas tahta ini. Namun, Ratnasari tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan justru menjadi awal takdir agung Kadita. Sebuah perjalanan panjang menuju lautan selatan, di mana kutukan berubah menjadi kekuatan dan penderitaan menjelma kejayaan. Laut selatan bergemuruh, ombaknya berdebur seolah menyanyikan lagu kemenangan. Malam itu bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya ke permukaan air hingga laut tampak berkilau bagai perak cair. Di sanalah Putri Kadita, yang baru saja bangkit dari penderitaan panjangnya, berdiri anggun di atas ombak, mengenakan gaun hijau kebiruan yang berkilau bagai permata samudra. Wajahnya memancarkan ketenangan, rambut hitamnya terurai panjang ditiup angin laut. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang putri yang menderita, melainkan sosok agung yang penuh wibawa. Seluruh makhluk laut, dari ikan kecil hingga naga samudra muncul untuk menyambut ratu baru mereka. "Salam hormat untuk ratu kami!" seru para prajurit laut dengan suara bergema. Kadita menatap mereka dengan senyum lembut. "Mulai malam ini, aku bukan lagi Putri Kadita yang dikutuk. Aku adalah penjaga samudra, pelindung segala kehidupan di dalamnya. Aku akan memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan, bukan kehancuran." Lalu dengan isyarat tangannya, air laut berputar membentuk lingkaran besar. Dari dalam pusaran itu, muncul sebuah istana megah berkilauan. Dindingnya terbuat dari kristal laut, tiangnya dari mutiara raksasa, dan atapnya dihiasi karang warna-warni. Inilah istana gaib yang kelak menjadi kediaman abadi Ratu Laut Selatan. Kadita duduk di singgasananya yang terbuat dari zamrud hijau, dikelilingi oleh prajurit laut setia. Para dayang lautan menari di sekelilingnya, sementara musik gaib dari kerang dan trompet samudra mengalun merdu. Meski demikian, jauh dalam hatinya, Kadita tetap merasa hampa. Ia teringat pada ayahnya, Prabu Mundingwangi, yang telah mengusirnya karena fitnah. "Apakah ayah merindukanku? Apakah ia menyesal?" gumamnya lirih. Jawaban itu datang melalui angin laut yang berhembus tiup. Kadita mendengar kabar dari roh samudra, Prabu Mundingwangi jatuh sakit parah setelah pengasingan putrinya. Hatinya dipenuhi penyesalan dan akhirnya wafat dalam duka. Kerajaan Surandara pun bergejolak, sementara istri barunya dan putri tirinya binasa oleh kutukan yang mereka buat sendiri. Kadita terdiam lama, lalu berbisik, "Aku mengampuni kalian. Segala kebencian telah aku buang ke dalam ombak. Semoga jiwa ayah tenang di alam sana." Sejak itu, Kadita memilih menjalani takdirnya sepenuh hati. Ia menjadi penguasa Laut Selatan, dikenal oleh manusia sebagai Nyi Roro Kidul, sosok abadi yang cantik jelita sekaligus menakutkan. Konon, siapapun yang berbuat serakah atau merusak laut akan menerima murka darinya. Namun bagi orang-orang yang tulus, terutama nelayan yang mencari nafkah dengan jujur, ia akan memberi berkah berupa hasil tangkapan melimpah. Legenda Kadita menyebar dari mulut ke mulut. Rakyat Surandara bahkan kerajaan-kerajaan lain mulai mengenal kisah tentang putri yang dikutuk namun bangkit menjadi Ratu Samudra. Mereka percaya di setiap hempasan ombak besar ada kehadiran Nyi Roro Kidul yang sedang menari dengan anggun, mengenakan kebaya hijau. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, banyak orang mengaku melihat sosok perempuan jelita berdiri di tepi pantai, tersenyum sambil menatap ombak. Sebagian percaya itu hanyalah bayangan, namun sebagian lain yakin itu adalah penampakan Sang Ratu Laut Selatan yang masih menjaga pantainya. Kadita kini telah menjadi bagian dari alam. Ia bukan hanya ratu bagi makhluk laut, tetapi juga simbol tentang keteguhan hati, kesabaran dan kekuatan untuk bangkit dari penderitaan. Meski takdirnya pahit, ia mampu mengubah kutukan menjadi kekuasaan. Air mata menjadi ombak, dan kesedihan menjadi legenda yang abadi. Di dasar laut, di dalam istananya yang bercahaya, Nyi Roro Kidul duduk di singgasana hijau. Tatapannya jauh menembus permukaan air, seolah melihat dunia manusia yang sibuk di daratan. Sesekali ia muncul untuk menegur,
menolong, atau memberi peringatan. Namun selebihnya, ia memilih bersemayam dalam sunyi bersama ombak yang tak pernah berhenti. Demikianlah akhir kisah Putri Kadita, sang putri yang terbuang, yang melalui perjalanan penuh penderitaan hingga akhirnya menjadi Ratu Laut Selatan. Sebuah kisah yang bukan hanya dongeng, tetapi juga pengingat bahwa dari luka dan kesedihan, seseorang bisa bangkit menjadi lebih kuat, bahkan menjadi legenda. Dan sampai hari ini, setiap kali ombak besar menghentam pantai Laut Selatan, orang-orang berbisik dengan penuh rasa was-was, namun juga hormat. Itu tanda Nyi Roro Kidul sedang menari.